Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kompetener. Masih bersama saya, Pangeran Joko di Online Office Application. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi pengambilan karakter, left, right, dan might. Di sesi ini kita bersama-sama akan membahas tentang fungsi lookup atau mengambil data dari tabel lain untuk mengisi data pada sebuah tabel. Nah, sahabat kompetener, sebelum kita akan bahas panjang lebar bagaimana cara mengerjakannya, fungsi pengambilan data dari tabel lain atau lookup ini digunakan untuk mengisi data pada tabel utama dengan mengambil data dari tabel lain berupa tabel database yang sudah disiapkan sebelumnya dengan memperhatikan persamaan kode. Untuk menjalankan fungsi ini minimal ada dua tabel, yakni tabel pertama adalah tabel utama yang kosong, kemudian yang kedua adalah tabel database. Kemudian syarat yang lainnya harus ada persamaan kode atau persamaan sel antara tabel pada tabel utama atau kolom pada tabel utama dengan kolom pada tabel database. Jika tidak ada, maka fungsi lookup tidak akan jalan. Nah, sahabat kompetener, fungsi pengambilan data ini ya ada dua jenis. Jika judulnya menyamping, maka nanti kita menggunakan fungsi VLOOKUP atau vertical lookup. Jika judul pada tabelnya menurun, maka kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Ya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya dan juga cara mengatur apakah menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP, kita simak pembahasan berikut ini. Baik, sahabat kompetener, di sini saya sudah menyiapkan sebuah file di mana ini ada satu tabel utama yang isinya masih kosong. Kemudian di sebelah sini ada dua tabel database yang sudah berisi. Tabel database ini biasanya sudah disiapkan oleh perusahaan dan bisa jadi tersimpan di sheet yang berbeda. Dalam contoh ini saya gunakan sheet yang sama untuk mempermudah. Nah, syarat pertama terdiri dari dua tabel sudah terpenuhi. Syarat kedua ada kolom yang isinya sama, ini sudah terpenuhi yakni pada kode jabatan. Baik, sahabat, langsung saja kita akan kerjakan. Untuk mengisi jabatan di sini kita akan mengambil data dari tabel 1. Nah, urutan mengerjakan VLOOKUP atau HLOOKUP, yang pertama kita tentukan dulu apakah tabel database-nya menggunakan judul menyamping atau ke bawah. Saya yakin sahabat kompetener pasti bisa membedakan mana judul tabel dengan isi tabel. Dalam hal ini tabel 1 ini tabelnya adalah menyamping untuk judulnya, kemudian tabel 2 itu adalah menurun atau ke bawah. Nah, urutannya kita akan bahas. Yang pertama, sebelum kita mengerjakan fungsi lookup-nya, kita tentukan dulu judul tabelnya menyamping atau ke bawah. Tadi sudah saya jelaskan, tabel 1 itu menyamping, tabel 2 ke bawah. Langkah kedua, setelah kita menentukan judul tabelnya ke samping atau ke bawah untuk menentukan apa menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP, kita cari dulu tabel atau kolom yang isinya sama. Tadi juga sudah kita ketemu kode jabatan. Di sini juga ada kode jabatan. Untuk mempermudah, yang kolom isinya sama saya akan blok dan saya beri warna merah, sahabat sekalian. Nah, ini adalah sel yang isinya sama. Ya, kita blok untuk mempermudah. Nah, langkah selanjutnya, sahabat, setelah kita tentukan VLOOKUP atau HLOOKUP-nya, juga kita tentukan sel kuncinya. Langkah selanjutnya kita akan memberi nama tabel bantu terlebih dahulu untuk mempermudah. Meskipun ada cara lain, yakni dengan menggunakan penguncian tabel. Anda bisa pelajari di internet atau di sumber yang lain, tapi dalam hal ini kita akan menggunakan penggunaan nama. Untuk memberi nama sebuah tabel database, langkahnya adalah pertama kita blok seluruh tabel. Ya, kemudian kita inputkan nama di name box sebelah kiri atas, di atasnya A.
Ya, tinggal kita ketikkan namanya apa. Misalnya kita tulis tabel 1, tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai tanda baca, kemudian tekan enter. Tabel 1, jika nomor penamaannya benar dia akan berada di tengah sini. Kemudian tabel 2 juga akan kita beri nama, misalnya namanya adalah tabel 2. Kita enter. Sahabat kompetainer, dalam membuat nama pada tabel bantu, ya, nama hanya bisa digunakan satu kali sepanjang masih satu file. Saya ambil contoh, jika kita memblok di sini kemudian saya beri nama tabel 1, kemudian saya enter, maka Excel akan menyorot tabel pertama yang sudah kita beri nama tabel bantu. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang name manager, ya, nanti silahkan terus belajar tentang bagaimana mengatur name manager. Nah, baik sahabat kompetainer, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengisi jabatan. Karena jabatan ini diambil dari tabel 1 yang judulnya ke samping, maka di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, saya perbesar sedikit. Ya, saya akan perbesar sedikit sampai segini, ya. Nah, untuk mengisi jabatan, rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Tinggal kita pilih rumusnya. Kemudian untuk urutan VLOOKUP adalah lookup value atau sel kunci. Tadi sudah kita tentukan, yakni kode jabatan. Tinggal kita klik, kemudian koma. Tabel array adalah nama tabel atau penguncian tabel yang kita akan ambil. Dalam hal ini adalah nama tabelnya tabel 1. Jika nama tabelnya betul sudah akan ada di bawah sini, tinggal kita pilih. Kemudian koma. Selanjutnya adalah urutan kolom yang akan kita ambil. Contoh di sini adalah jabatan. Kita hitung jabatan di tabel 1 berada di kolom nomor 1, 2. Kita tuliskan angka 2. Koma, kemudian untuk membatasi true and false-nya supaya nanti hasilnya tidak meleset, kita akan memberi angka 0 di sini, ya. Kemudian tutup kurung, enter. Jabatan A, kode A adalah manager, ya. Tinggal kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini akan menyesuaikan. B, asisten manager, C, asisten kepala, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan gaji pokok, masih mengambil dari tabel yang sama, maka cara mengerjakannya juga sama. VLOOKUP, kita klik kode jabatan, koma, kemudian kita tuliskan nama tabelnya, koma, urutan dari kiri nomor 3, 0, tutup kurung, enter. Untuk mengerjakan insentif, karena masih di tabel yang sama, caranya sama persis, hanya urutannya saja yang berbeda. Tabel 1, urutannya 1, 2, 3, 4,0. Ya. Nah, kemudian sahabat, untuk mengerjakan bonus tahunan dan tunjangan hidup, karena kita mengambil tabel nomor 2, maka rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP, ya. Kemudian kita klik sel kode jabatan, koma, nama tabelnya adalah tabel 2, koma. Nah, jika di VLOOKUP cara menghitungnya dari samping, maka untuk HLOOKUP kita menghitungnya dari atas ke bawah. Karena bonus tahunnya ini adalah angka 12, angka 11, dan angka 10. Kita asumsikan untuk bonus tahunan ini dikalikan dengan gaji pokok. Maka cara mengerjakannya kita hitung bahwa bonus tahunan itu dari atas nomor 2,0, tutup kurung, kemudian baru kita kalikan dengan gaji pokok, kali gaji pokok. Hasilnya adalah ini. Tinggal kita format. Apabila di Excel muncul garis-garis seperti ini, sahabat, artinya selnya terlalu kecil, tinggal kita lebarkan. Atau dalam hal ini kita kurangi untuk
koma di belakang 0 di belakang koma. Ya. Selesai. Kemudian bagaimana mengerjakan tunjangan hidup? Karena sama dengan ini, cara mengerjakannya adalah H lookup, klik kode jabatan, koma, ambil di tabel nomor 2, koma, dari atas tunjangan hidup nomor 1, 2, 3, 3,0, tutup kurung. Ya, kemudian kita enter. Selesai. Baik, ini adalah cara mengerjakan tunjangan hidup. Selanjutnya untuk mengisi di bawahnya kita tinggal mengautofill ke bawah. Sehingga semua hasilnya akan muncul di sini sesuai dengan data yang ada di sebelah sini. Baik, sahabat kompetener, demikian cara mengerjakan VLOOKUP dengan HLOOKUP. Ya, di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana jika lookup atau VLOOKUP atau HLOOKUP digabung dengan rumus pengambilan karakter yang tadi sudah kita pelajari di awal. Ya, sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya Pangeran Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.